Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang Pak Guru sayangi, yang Pak Guru banggakan. Mari kita mulai pembelajaran akidah akhlak kelas 6 pada hari ini, yaitu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran akidah akhlak pada hari ini bersama ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita pelajari akan menjadi ilmu yang nafi' dan barokah dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Apa artinya Asmaul Husna? Nama-nama yang baik bagi Allah. Itu namanya Asmaul Husna. Nama-nama yang baik bagi Allah. Untuk Asmaul Husna yang akan kita pelajari di kelas 6 ini di semester 2, yaitu tentang sifat Allah Al-Wahid, dan yang kedua yaitu sifat Allah Al-Ahad. Sifat Allah Al-Wahid dan sifat Allah Al-Ahad. Adapun tujuan pembelajaran yang kita harapkan pada pagi hari ini, kita dengan belajar sifat Allah Al-Wahid dan Al-Ahad ini akan menambah keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar menghambakan diri kita kepada Allah, karena Allah lah satu-satunya zat yang harus kita sembah. Nah, anakku kelas 6 yang Pak Guru sayangi, yang pertama Al-Wahid. Apa itu Al-Wahid? Sifat Allah yang artinya Allah Maha Tunggal, ya. Allah Maha Tunggal. Yang dimaksud dengan Allah Maha Tunggal itu, Allah tidak ada duanya. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Baik wujudnya, sifatnya, semua tidak akan menyamai Allah. Itu yang dimaksud dengan Allah Maha Tunggal, ya. Ada juga yang kedua yang kita bahas, yaitu sifat Allah Al-Ahad, ya. Jadi kalau kita tanya apa perbedaan Al-Ahad dan Al-Wahid, ya. Ada juga kemarin ketika kita pembelajaran PTM ditanya apa Wahid, ada yang nyeletuk, saya punya tetangga Pak namanya Wahid. Ada satunya, siapa yang tahu dengan Al-Ahad? Ya, Ahad itu minggu, Pak. Nah, ya betul. Itu perbedaan antara Al-Wahid. Wahid itu tetangga saya. Dan Al-Ahad itu hari Minggu, Pak. Oh iya, betul. Itu betul kalau kita tanya perbedaannya. Jadi Al-Wahid, apa bedanya Al-Wahid dan Al-Ahad? Ini sama-sama bermakna satu. Cuman bedanya, titik tekannya adalah Al-Wahid itu Allah yang Maha Tunggal. Artinya Allah tidak ada duanya. Tidak ada satupun yang menyamai Allah, ya. Dari segala apapun. Contoh misalnya bukti Allah Al-Wahid. Jadi Allah memiliki sifat tidak membutuhkan kepada tempat. Beda dengan manusia, dengan makhluk Allah. Makhluk Allah butuh tempat. Kalau enggak di udara, ya di daratan, ya di dalam laut, di dalam air. Itu kan dia. Itu manusia. Itu makhluk Allah. Tapi Allah sendiri tidak butuh kepada tempat. Jadi kalau ada yang nanya, Allah di mana? Di atas arsy? Tidak. Ya, Allah bukan berada di atas arsy. Allah tidak butuh kepada tempat. Kenapa Allah tidak butuh dengan tempat? Karena Allah yang menciptakan tempat. Itu yang dimaksud dengan Allah berbeda dengan yang lainnya. Jadi sifat-sifat Allah tidak dimiliki oleh yang lain, apalagi dimiliki oleh makhluknya. Jadi Allah itu bersifat Al-Khaliq yang menciptakan, dan Allah bersifat Al-Khaliq itu tidak sama dengan makhluknya yang diciptakan. Jadi kalau Al-Khaliq dan makhluknya itu sama, itu namanya bukan Al-Khaliq. Jadi Al-Khaliq itu sifat Allah yang tidak ada duanya, ya. Namanya pencipta tidak sama dengan apa yang diciptakan.
Itu. Yaitu ini yang dimaksud dengan Al-Wahid. Allah Maha Tunggal. Yang kedua, Allah bersifat Al-Ahad tadi. Allah itu esa. Allah itu satu. Artinya kita tidak menyembah kepada selain Allah. Allah esa. Tuhan itu satu. Yang wajib kita sembah satu. Ya kalau seandainya Allah itu dua, mungkin matahari terbitnya itu beda-beda. Kalau Allah satu, satunya mengatakan untuk hari ini terbitnya matahari dari timur. Kemudian Tuhan Allah yang kedua misalnya terbitnya matahari dari barat, gantian. Atau apalagi sampai Allah ada 4 gantian tiap harinya. Hari pertama muncul dari timur, hari kedua muncul dari barat, hari ketiga muncul dari utara, hari keempat muncul dari selatan. Gitu kalau Allah 4, tapi karena Allah itu satu, maka dari Allah menciptakan alam semesta ini, ya, terbit dari timur, terbenam ke barat. Tidak ada yang bisa merubah. Karena Allah hanya satu. Ini bukti bahwa Allah itu esa. Dan tentunya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita tidak akan pernah menduakan Allah. Kita tidak akan menyembah kepada selain Allah. Kita hanya iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau ya Allah na'budu, kami menyembah. Itu yang kita baca setiap kita sholat. Ya, di dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta. Tidak kepada yang lain. Ya walaupun kalian itu minta uang kepada orang tuanya sebagai wasilah. Nggak mungkin seorang kalian sebagai makhluk langsung berjumpa dengan Sang Kholik. Ya Allah saya minta uang, langsung nanti dari Allah langsung turun uang. Tidak, tapi melalui perantara. Siapa perantaranya? Yaitu orang tua kita, ya, atau saudara kita yang ngasih uang kepada kita. Itu perantara Allah. Kemudian kita meminta kepada Allah, yaitu ilmu nafi' dan barokah. Kita berdoa kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah beri tambahan ilmu, minta kepada Allah. Tapi tidak langsung Allah memberikan ilmu itu, melalui perantara. Siapa melalui perantara? Siapa kita mendapatkan ilmu? Dari guru-guru kita, dari guru kalian. Kalian dapat ilmu matematika tentunya dari Bu Naning, dari Bu Fira, dari Bu Lia, atau juga mungkin bisa saja dari Bu Ika. Karena yang mengajarkan matematika, IPA. Kalau kalian mendapatkan ilmu fikih, ya tentunya dari Bu Us, dari Haji Rakib, dari Pak Ispanti, ya, dari guru agama. Allah memberikan melalui guru-guru kalian. Ini yang dimaksud dengan Allah itu esa. Jadi Allah itu tidak ada duanya untuk yang kita sembah. Tidak ada duanya untuk kita minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu ahad, Allah itu esa. Ya, sehingga kita untuk masuk Islam harus menyatakan dalam diri kita 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi, ya, tidak ada Tuhan yang wajib saya sembah illallah, kecuali Engkau ya Allah, kecuali Allah yang kita sembah. Jadi ini 2 kalimat syahadat. Kita bersaksi bahwa Allah lah, ya, Tuhan yang harus kita sembah, satu-satunya yang esa. Sebagai bukti bahwa itu Allah itu esa, jadi tidak ada perubahan. Matahari terbit dari timur ke barat, itu terus seperti itu. Kecuali nanti kalau Allah sudah berkehendak, kalau sudah hari kiamat, ya, ketika sudah malaikat Israfil meniupkan sangkakala, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, ya. Jadi sudah hari kiamat, hancur semuanya. Baru itulah Allah. Jadi kenapa Allah itu harus esa? Supaya alam semesta ini terkendali. Kalau Allahnya itu 2, itu resiko. Ya, jadi kita yakin kepada Allah bahwa Allah itu esa.
sehingga kita hanya bisa menyembah kepada Allah, tidak akan menyembah kepada selain Allah. Kalau kita sudah menyembah kepada selain Allah, itu namanya syirik. Percaya kepada selain Allah, itu namanya syirik. Percaya kepada benda pusaka yang akan menolong kita, itu syirik. Dan ingat, dosa yang tidak akan pernah Allah ampuni adalah dosa syirik kepada Allah, menduakan Allah, menyembah kepada selain Allah. Dan yang kedua yaitu Al-Wahid tadi dikatakan bahwa Allah itu tunggal. Tidak ada satupun yang menyamai sifat Allah. Karena Allah tidak butuh kepada apapun. Tidak butuh kepada tempat. Tidak butuh pada masa. Kenapa Allah tidak butuh dengan masa? Karena masa yang menciptakan adalah Allah. Ya. Allah tidak butuh tempat. Allah tidak butuh waktu. Allah tidak butuh masa. Itulah sifat Allah. Sehingga ini yang dimaksud dengan Al-Wahid. Sudah paham? Jadi Al-Wahid itu bukan nama tetangga kalian. Al-Ahad itu bukan hari Minggu. Yang dimaksud Al-Wahid di sini adalah Allah yang Maha Tunggal. Kemudian Al-Ahad itu artinya Allah yang Maha Esa. Hanya Allah yang pantas kita sembah, karena Allah lah yang memiliki singgasana, kekuasaan, qada-qadarnya Allah. Jadi rukun iman yang keenam adalah qada-qadar Allah. Semua ketentuan baik ataupun buruk semua datangnya dari Allah. Kita sebagai orang yang beriman, maka kita harus bagaimana menyikapi ya, apa yang terjadi kepada kita. Yang baik ataupun yang buruk itu semua datangnya dari Allah. Jadi kita sebagai orang yang beriman harus menyikapi dengan baik apapun yang terjadi kepada kita, baik itu nikmat ataupun itu musibah, karena semuanya dari Allah. Insya Allah kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah kemudian kita bersyukur, Allah akan menambah. Dan ketika kita sabar ketika menghadapi ujian dari Allah, insya Allah derajat kita akan diangkat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini hikmah kita belajar sifat Allah Al-Wahid, dan hikmah kita belajar sifat Allah Al-Ahad. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kalian nanti silahkan kerjakan buku LKS-nya halaman 18. Ya, kerjakan saja 18 sampai halaman 20. Tidak usah dikumpulkan. Nah, nanti insya Allah ketika kita bertemu kita akan bahas kembali. Demikian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.